Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terdengar suara saya dengan baik, Bu Bulan? Dengar, Bun. Dengan jelas Terdengar, Bu Bu. Rin. Iya, terima kasih. Alhamdulillah, kita jumpa lagi Bapak Ibu semuanya yang luar biasa. Tidak terasa Lebaran 29 hari lagi. Salah ya. Bapak Ibu Nah, sekalian, rasanya indah sekali ya kita merangkai rindu selama sudah 1 tahun ya kita tak berjumpa via kegiatan kuliah subuh. Bahagia sekali kami KBBI bisa kembali membersamai Bapak Ibu guru hebatnya, para peserta kuliah subuh yang selalu setia untuk menanti kami bersama-sama dalam kegiatan yang luar biasa. Di sini nama-nama yang tak asing di kegiatan kami, nama-nama yang memang sudah mengukir rindu untuk bisa bertatap maya kembali. Bapak Ibu, mungkin kita belum punya kesempatan untuk bertatap muka, tetapi insya Allah di kemudian hari. Baru nampak di sini ada Bu Sulis, SDN Jatimulya 02. Masya Allah. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Beliau adalah role model kami. Beliau senantiasa setia, konsekuen untuk selalu mengikuti kegiatan kuliah subuh. Sehat, Amin. Bu Suli, sehat. Sehat, Bunda. Mudah-mudahan Bunda juga sehat semuanya. Amin, amin. Insya Allah kami semuanya sehat bersama tim Amin. KBBI. Kemudian juga ada Bu Andi, Masya Allah Bu Andi. Setahun kita tak jumpa ya. Gimana kabar di sana? Alhamdulillah, baik Ibu. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Bu Andi ya. Aman di sana, nggak ada banjir. Alhamdulillah sehat. Ibu Rina tambah cantik. Masya Amin. Allah. Pagi-pagi luar biasa dapat pujian. Jadi makin semangat. Ada Bu Rosdiana, izinkan kami untuk menyapa rekan-rekan yang sudah nampak di layar. SDN Maluya 01. Sehat Bu Ros? Alhamdulillah sehat Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat buat semuanya. Amin, Amin. amin. Kami senantiasa diberikan kesehatan, motivasi sehingga bisa kembali berjumpa bersama guru-guru Amin, hebat amin. dan juga para peserta hebatnya KBBI. Satu lagi saya sapa di sini ada Bu Nur Hayati. Apa kabar Bu Nur? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana apa namanya bisa kembali bersama dengan KBBI? Apakah merasakan rindu pada kami-kami? Ya, rindu. Rindu itu berat, Harus Bunda. rindu. Oh, iya banget, harus rindu. Di sini sudah ada Ibu Ketua kita, Ibu Wilda. Nurlaila Kodri sudah bergabung. Beliau adalah motivator bagi kami semuanya. Perintis KBBI dan luar biasa. Senantiasa konsekuen, konsisten, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Assalamualaikum Bu Wilda, bagaimana keadaannya? Waalaikumsalam. Luar biasa Bunda, sehat semuanya. Jumpa lagi. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Wilda. Hampir setiap hari Sama-sama. beliau pasti akan membersamai kita semuanya. Kemudian juga kita punya tim-tim hebat yang di belakang layar. Tentunya kita sapa dulu di sini ada yang hilang di layar saya nih ada ya. Ada Bu Ratna ya. Bu Ratna dari SMPN 2 Sukatani. Ibu, Untuk Assalamualaikum, salam Oh kenal. iya, Waalaikumsalam Bu Ratna Dwi Astuti. Terima kasih Bu Ratna. Selamat bergabung bersama kami KBBI. Insya Ya, Allah akan memberikan banyak hikmah dan manfaat amin, amin. untuk rekan-rekan semuanya. Ada juga tim teknis di belakang layar, ada Pak Haji Samsu. Sudah nampakkan di sini beliau?
atau mungkin masih ada kegiatan yang lain, nanti akan menyusul hadir dalam kegiatan kita, dan yang pasti akan dipandu oleh host yang luar biasa. Beliau host favorit di KBBI, mungkin tidak asing lagi namanya. Beliau Bu Sri dari SPD MPD. Beliau salah seorang aktivis di KBBI dan di berbagai komunitas. Saat ini beliau kepala sekolah di SDN Sukajaya 02, Kecamatan Cibitung. Dan khasnya beliau adalah membawakan kita rasa keceriaan yang luar biasa, canda tawanya yang renyah, dan kemudian juga bahasanya, juga suara yang berdayun-dayun membuat kita selalu rindu dengan kehadirannya. Selamat pagi dan Assalamualaikum Bu Sri Wulandari, kami sebutnya Bu Wulan, nama kesayangannya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Rin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Wulan senantiasa membersamai kita semua dalam kegiatan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kami bangga dan kami terharu karena kesetiaan semuanya dalam membersamai acara kami. Kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan kita ini adalah perdana. Hari pertama kita membuka kegiatan kuliah subuh dan sudah sampai ke jilid 3. Rasanya kita perlu bersyukur ya Bu Wulan dan teman-teman semuanya, sampai saat ini kita diberikan nikmat yang luar biasa. Diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas dan kita kembali bisa bertatap maya. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin suatu masa kita bisa bertatap muka. Ya Bu Ketua ya. Mungkin nanti dengan Bu Andi yang jauh di sana, tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu. Apabila Allah sudah menentukan yang tadinya mungkin mustahil bisa jadi nyata. Dan itu yang kita harapkan bersama. Dari jauh kita saling mendoakan, semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat selalu, bisa lancar puasanya dari awal hingga akhir, dan kita akan kembali dalam keadaan fitri. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tidak akan perpanjang kalam lagi untuk tema hari ini, yaitu dalam kegiatan kuliah subuh jilid 3 dengan tema proses pembedahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan narasumber kita, Ustadz kita yang tidak asing lagi. Ini ya yang selalu juga luar biasa dan tentunya menempati ruang khusus di hati ini. Betul Bapak Ibu? Betul. Betul sekali. Dengan kalimatnya yang santun, bahasanya yang lembut, dan dengan pembawaannya yang membuat kita terkesima, insya Allah akan menjadikan kita lebih memahami dan termotivasi untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Beliau Ustadz Emreja Najib, LCMA, beliau dosen STAIHAS Cikarang. Nah, tanpa memperpanjang kalam lagi, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:10, maka acara akan disambung dan kami serahkan kepada host andalan kami, yaitu Bu Sri Wulandari SPD MPD. Kepada Bu Wulan dipersilahkan, dan saya mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang nyaman atau ada hal yang kurang berkenan. Untuk saya undur diri, terima kasih, dan tetap menyimak di KBBI tentunya. Ada satu hal lagi untuk peserta di YouTube juga mungkin belum sempat tersapa tadi. Selamat bersama-sama kita menyimak kajian dari Bapak Ustadz kita. Dan bagi rekan-rekan yang mungkin sedang ada aktivitas tetapi tidak mau tertinggal dengan kegiatan kuliah subuh, tentunya kami berikan kesempatan untuk tetap menyimak walaupun dalam keadaan off cam.
Tetapi apabila memang bisa untuk on cam, tentu akan kami sambut dengan rasa bahagia karena kami juga merindukan untuk bertatap wajah walaupun di dunia maya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rina. Bapak dan Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, Jelas, Bun. jelas Bu Wulan. Jelas, Bu. Baik, alhamdulillah. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan datang bukan hanya sebagai bulan ibadah, tetapi juga sebagai kesempatan emas untuk menyembuhkan hati yang lelah, memperbaiki hubungan yang retak, dan mendekat kepada Allah Azza wa Jalla dengan langkah yang lebih tenang dan penuh harapan. Ketika Ramadan tiba, seolah Allah memanggil kita dengan lembut, "Kembalilah kepadaku." Maka sambutlah bulan ini dengan hati yang lapang, niat yang tulus, dan tekad untuk meninggalkan kebiasaan buruk yang selama ini mengikat dalam keseharian kita. Di bulan suci ini, setiap sujud terasa lebih dalam, setiap doa lebih tulus, dan setiap air mata lebih bermakna. Semoga Ramadan ini menjadi jalan bagi kita untuk menemukan ketenangan yang selama ini hilang. Mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Wilda Nurlaila Qadri Eskom IMM selaku Ketua KBBI Kabupaten Bekasi, di mana beliau juga seorang guru hebat di SMP Negeri 1 Kecamatan Sukakarya. Yang kami hormati Ibu Rina Purwati SPD SDMPD selaku pembina tim KBBI yang juga menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Cibuntu 02 Kecamatan Cibitung. Yang kami hormati segenap tim hebat KBBI, di antaranya ada tim teknis, tim publikasi, tim pemantau, tim presensi, tim sertifikat, dan juga tim-tim lainnya yang bekerja di balik layar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim kami. Dan yang kami muliakan, narasumber hebat kita pada kuliah subuh hari ini, yang sudah tidak asing karena beliau adalah salah satu narasumber tetap di KBBI yang selalu ditunggu-tunggu kehadirannya. Walau belum pernah bertatap pandang dalam nyata dan hanya melalui tatap maya, namun akan selalu dekat di doa dengan adanya KBBI sebagai media. Siapa lagi kalau bukan Al-Muharram Al-Ustadz M. Reza Najib LCMA. Beliau adalah dosen Taihas Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah dan terima kasih Bapak Ustadz sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita dalam rangka kuliah subuh KBBI Jilid 3 tahun 2026. Serta yang setiap saat kami banggakan, Bapak Ibu guru hebat, peserta kuliah subuh selama bulan Ramadan yang diselenggarakan oleh KBBI Kabupaten Bekasi, yang insya Allah selalu berbanyak sekali kenikmatan dohir maupun batin, dan juga keberkahan dari Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini yang berbahagia ini kita masih diberi banyak sekali kenikmatan. Di antara nikmat sehat, nikmat iman,
nikmat ihsan, serta nikmat panjang usia. Amin, amin, ya robbal alamin. Salawat salam semoga terlimpah curahkan ke Habibana wa Nabiyana Rasulillah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya, keluarganya, para tabi'in, tabi'ut tabi'ahum, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga di akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita bersua kembali di Majelis Ilmu Bertolabul Ilmi bersama para alim ulama, para ustadzah ustazah, para dai dan daiyah. Semoga acara ini dapat dijadikan sebagai media yang insya Allah penuh berkah, penuh rahmat, dan juga penuh kebermanfaatan. Amin. Bapak Ibu guru hebat, alhamdulillah pada hari ini kita kembali melaksanakan rangkaian kegiatan kuliah subuh di bulan Ramadan yang dilaksanakan oleh KBBI, di mana hari ini adalah kegiatan hari ke-1 Ramadan dengan tema proses pembedahan dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru hebat, kabut pagi masih menyelimuti hari, padahal sang surya menjemput sudah. Sebelum kuliah subuh kita mulai, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga acara kita lancar dari awal sampai akhir. Berikutnya, sekapur sirih sauntai kata, sambutan hati nan tulus ikhlas dari Ketua KBBI Kabupaten Bekasi yang akan disampaikan oleh Ibu Wilda Nur Laila Qodri Eskom IMM. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Wulan, Masya Allah, luar biasa sekali MC kita ini, host kita. Luar biasa, begitu indah ya kalimat yang disampaikan, tertata ya, dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentu saja dengan pembawaannya yang sangat ceria ya, sehingga membawa pagi ceria bagi kita nih di awal Ramadan. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Wallahu wahidul qahar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini bisa diberikan nikmat sehat, iman, Islam, sehingga kita termotivasi untuk mengikuti kuliah subuh Ramadan jilid 3 secara tatap maya di KBBI Kabupaten Bekasi ini. Salawat serta salam marilah kita lipat curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Nah, yang terhormat kepada Bunda Pembina, Bunda Rina, yang sangat luar biasa mendukung kegiatan ini, sehingga kita semua semakin semangat ya untuk menebar kebaikan, menebar kebermanfaatan, untuk memfasilitasi ya kita semua ibadah di kuliah subuh KBBI. Dan juga kepada tim-tim hebat KBBI Kabupaten Bekasi yang bergerak melalui keikhlasan ya, ikhlas lillahi ta'ala, untuk mendapatkan semata-mata pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan circle kita di sini bisa nanti kelak di akhirat saat ditimbang seperti itu ya, itu menjadi pemberat amal kita. Dan juga tentu saja rekan-rekan semua di sini, walaupun ikhlas lillahi ta'ala, tim-tim kami itu sangat luar biasa komitmen, sangat luar biasa berdedikasi. Di antaranya ada Bunda Wulan, ya, kemudian ada Bunda Miftah, dan juga ada Kang Haji Samsu, ada Kang Makmun, dan ada tim-tim baru lainnya dari tim eksternal. Ada kolaborasi antara MGMP Prakarya yang diwakili oleh Ibu Tri Rumiati dan juga oleh Pak Dodi sebagai tim teknis,
dan nanti akan sekali menyapa kita menjadi host di kegiatan KBBI tahun ini. Selain itu, ada juga rekan-rekan dari tim eksternal kami, yaitu ada Bu Ratna yang baru bergabung bersama kami, berkomitmen ya, berdedikasi untuk memfasilitasi kegiatan ini. Dan juga ada Bu Lina, dan ada rekan-rekan lainnya yang di belakang layar, sungguh sangat dibutuhkan, sungguh sangat bermanfaat, dan sungguh sangat urgent ya untuk hadir di tengah-tengah kita. Artinya kesolidan atau rasa setia, komitmen dari rekan-rekan tim yang terbentuk di kepanitiaan kuliah subuh KBBI tahun ini, mudah-mudahan kita doakan bersama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selain itu, Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu semua tentu tidak diragukan lagi, karena peserta KBBI dalam kuliah subuh ini itu adalah orang-orang yang sangat setia mengikuti dari awal sampai akhir. Itu adalah ciri khas dari peserta kuliah subuh KBBI. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadirannya dengan full penuh kesadaran pada pagi ini bisa membawa kita untuk sedikit banyaknya menebalkan iman kita, menjadikan diri kita bisa setidaknya menjadi suri tauladan nanti saat kita kembali lagi ke sekolah, ya. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan di sini bisa kembali disalurkan saat di sekolah untuk membimbing putra-putri kita. Bapak Ibu, KBBI Kabupaten Bekasi tahun ini bukanlah satu hal yang tiba-tiba saja ada. Artinya sebenarnya perencanaan sudah dari jauh-jauh hari, namun yang namanya kita sebagai manusia bisa berencana ya. Akhirnya persiapan pun dengan satset di akhir-akhir baru bisa kita laksanakan. Seperti itu ya Bapak Ibu kira-kira. Artinya kegiatan yang bergerak ikhlas lillahi ta'ala itu betul-betul butuh effort yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Artinya di tengah kesibukan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, mungkin sebagai anak dan juga menantu gitu ya, sebagai seorang sesama manusia, sebagai anggota pengajian di salah satu musola atau masjid, banyaklah kegiatan yang mungkin itu bisa menyibukkan kita. Namun di waktu yang sangat sempit tersebut, karena memang KBBI adalah yang memiliki khas kekeluargaan yang sangat erat seperti itu, sehingga walaupun persiapan hanya 1-2 hari, ini sebenarnya tidak patut untuk dicontoh ya Bapak Ibu. Ini memang di tengah kesibukan kami, di tengah kesibukan Bapak Ibu hebat di tim kami, itu ada secercah, ada sebutir, bahkan ribuan butir mutiara gitu ya. Semangat yang sangat luar biasa untuk bisa hadir kembali menyajikan atau memfasilitasi kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu, mari kita manfaatkan dengan sedemikian rupa, di mana kondisi kita di sekolah, kita sudah tahu ya, sudah tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata, artinya kita sudah banyak sekali menghadapi tantangan dari mengajar, dari menyiapkan administrasi, belum lagi kita memiliki kehidupan sendiri di rumah. Nah, waktunya saat ini selama 1 bulan kami harap Bapak Ibu bisa ikut setidaknya sama-sama bersama kami hadir di sini. Mungkin jika ada kegiatan atau aktivitas lain bisa disambi Bapak Ibu agar silaturahmi kita tetap berjalan. Di sini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih komitmen hadir di sini dengan memang berkesadaran, memang merasa butuh untuk kita sama-sama mengupgrade ilmu agama kita, yang mungkin ketika kita disengaja-ngaja jika hari-hari biasa itu akan sangat sulit sekali Bapak Ibu. Dan juga saya yakin, karena saya juga rasakan bahwa untuk kita menggali ilmu agama atau setidaknya untuk mendengarkan dan juga untuk kita bersapa-sapa itu jika disengaja-ngaja hari biasa banyak sekali godaannya. Sehingga momen inilah yang harus kita manfaatkan sedemikian rupa untuk kita setidaknya setelah membaca Al-Quran, membiasakan diri mendengarkan 1 atau 2 tausiah yang bisa langsung kita tektokan gitu ya, yang bisa langsung di sini Bapak Ibu bertanya dengan host-host yang sangat luar biasa, dengan narasumber yang sangat luar biasa. Sekali lagi di akhir Bapak Ibu,
Tujuan dari KBBI itu adalah selain agar membuat kita bisa menjadi suri tauladan kelak nanti bagi peserta didik kita dengan hati yang bersih di kuliah subuh ini, Bapak Ibu mohon untuk doanya, karena Indonesia saat ini banyak sekali bencana. Selain itu untuk Gaza, Palestina yang saat ini masih jauh dari rasa aman, jauh dari rasa nikmat ya mungkin. Makan pun tidak ada, kondisi kondisi rumah pun jauh dari kata layak gitu ya, karena mereka tidak punya rumah. Sehingga di sini setidaknya kita tidak memberikan materi, kita juga bisa memberikan doa gitu ya. Kita panjatkan bersama-sama untuk kita sebagai guru, untuk pendidikan kita, peserta didik kita, untuk Gaza, Palestina, untuk Indonesia khususnya, untuk Bapak Ibu kita baik yang masih hidup atau yang sudah mungkin tiada di sisi kita lagi. Jadi Bapak Ibu jadikanlah ajang kuliah subuh ini menjadi kita undulang pahala sebanyak-banyaknya dan bahkan kita transfer kembali doa untuk orang-orang yang sangat kita sayangi dan kita pedulikan. Mohon maaf Bapak Ibu sampai di sini sepatah dua kata mungkin terlalu panjang. Mudah-mudahan opening kita ini menjadi langkah pertama kita untuk menuju Ramadan dan menuju kemenangan nanti di akhir kegiatan kuliah Ramadan di hari ke-29. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak salah kata. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Burung dara, burung cendrawasih. Kepada Ibu Wilda kami ucapkan terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Wilda selaku Ketua KBBI yang sudah memberikan sambutannya seuntai kata dan tulus ikhlas di acara kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja acara berikutnya yaitu Al-Mawidhoh Hasanah atau penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh guru hebat kita, narasumber kita hari ini yaitu Bapak Ustadz M. Reza Najib LC.MA. Beliau adalah guru hebat dari Staihas Cikarang dan juga beliau adalah lulusan dari perguruan tinggi di Maroko. Demikian, Bapak Ustadz, kami persilakan. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa nastafahu wa jitabahu lin nubuwati wal risalah wa ala alihi wa ashabihi alladhina muhdatul umma amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada Ibu Wilda, ada Ibu Rina Purwati, ada Ibu Sri Wulandari, Bapak Ibu sekalian, orang tua kami semuanya, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat, afiat, sukses, Amin. manfaat dan berkah untuk diri, keluarga, umat dan bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan di jilid ketiga ini kajian bersama KBBI masih ingat nama saya. Ya, masih ingat nama Ingat, saya. ingat Pak Ustadz, ingat Mm-mm. banget. Ingat banget ya. Karena nama saya Iya, hari ini ganti kayaknya jadi Aldebaran. Mas Aldebaran. Alhamdulillah. Cocok, Ustadz, cocok. Nggak tahu mirip atau enggak, mudah-mudahan enggak kayaknya. Jauh. Bapak, Banget ya lebih keren, berulang ya, banget. lebih lebih keren dari Aldebaran. wah, lebih keren. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian rutinan wabil khusus di bulan suci Ramadan tahun ini 1447 Hijriah bertepatan pada tahun 2026. Kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara muslimin muslimat kita yang beberapa daerah tertimpa bencana, mungkin sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga saudara muslimin muslimat, mukminin dan mukminat di Palestina khususnya, dan juga untuk Bapak Ibu guru semua, murid-murid kita semua yang ada di sekolah,
baik sekolah umum maupun sekolah yang berbasis agama. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fir lana wa liwalidayna amin. Tanpa perlu panjang lebar, kita akan sama-sama mulai pada kajian pagi hari ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lebih tepatnya tema ini saya akan berikan judul yaitu meresapi hikmah proses dari pembedahan dada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya memilih untuk menjadi opening kajian di KBBI ini sebagai topik utama atau topik pembuka? Karena saya melihat kenapa bulan suci Ramadan itu menjadi sangat mulia di hati para umat muslimin dan muslimat, ya, atau di hati kita semuanya. Bahkan orang-orang Barat, orang-orang Eropa barangkali yang kemudian beragamanya itu bukan agama Islam, mengakui bahwa dahsyatnya bulan suci Ramadan itu sangat luar biasa bagi seluruh umat Islam. Saya mengawali pertanyaan itu timbul sebenarnya dari diri saya pribadi karena bulan suci Ramadan tentu sangat mulia. Karena sebelumnya bulan suci Ramadan melewati beberapa proses atau peristiwa yang sangat istimewa kalau dirasa ataupun tidak dirasa oleh kita. Apa peristiwa tersebut Bapak Ibu sekalian? Peristiwa tersebut adalah Isra wa Mi'rajun Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada 23 tanggal 23 kalau tidak salah atau 27 bulan Rajab, ya, 27 atau 23 bulan Rajab, dan ini sudah kesepakatan para ulama. Disitulah terjadi proses Isra wa Mi'rajun Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kita melewati bulan yang sangat mulia juga. Salah satunya adalah bulan Sya'ban, ya, atau nisfu Sya'ban. Itu sebuah peringatan dan persiapan bagi seluruh umat manusia agar bersiap-siap untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Maka eh, apa namanya, 2 bulan ini menjadi 2 bulan yang mulia sebelum masuknya tamu agung yaitu bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kenapa kita harus meresapi hikmah pembedahan dada Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau proses pembedahan dada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang jarang sekali disampaikan oleh para dai dan daiyah dari panggung ke panggung, dari majelis ke majelis, dari satu kajian kepada kajian yang lain. Ini hampir terlupakan. Padahal dalam peristiwa Isra Mi'raj di dalamnya ada proses pembedahan dan pembersihan kolbunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mungkin yang jarang sekali diketahui oleh orang banyak dan juga jarang disampaikan kepada khalayak ramai. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Bapak Ibu, ya, pada bulan suci Ramadan kita memasuki hari yang pertama dan terawih tadi malam di malam yang pertama juga. Hari ini kita melaksanakan puasa, maka eh, amalan-amalan baik atau buruk itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini pada khususnya. Artinya adalah kalau misalkan ada seseorang yang kemudian melaksanakan amal baik, ya, maka amal baik tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudha'afatul a'mal kalau dalam istilah para ulama. Atau misalkan kalau Bapak Ibu menjumpai atau kita rasakan kita melakukan dosa di bulan suci Ramadan,
maka dosa tersebut juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bapak Ibu sekalian, guru-guru hebat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali ingin saya sampaikan adalah kata sodrun. Sodrun ini artinya adalah dada, atau mungkin lebih tepatnya bisa dimaknai dengan hati. Ya, ini terulang sebanyak 11 kali kurang lebih dalam Al-Quranul Karim. Kalau Bapak Ibu suka sekali membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, mungkin agak ditambahkan bacaannya. Atau di lain selain bulan suci Ramadan juga Bapak Ibu istiqomah setiap ba'da maghrib sampai isya itu membaca Al-Quran. Tanpa dirasa Bapak Ibu sekalian sudah melewati beberapa penggalan ayat dan penggalan kata yang terdapat kata sodrun di dalam Al-Quran dari beberapa surat yang berbeda-beda. Saya ingin buktikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah Quran Surat Al-An'am ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Yasrah sadrahu lil Islam. Satu, ya. Saya diantaranya saja, hanya 5 saja yang saya sampaikan. Karena waktu kita mungkin terbatas dan nanti diakhiri dengan tanya jawab dari Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama diskusi. Quran Surat Al-An'am ayat 125 menjelaskan bahwa seluruh umat Islam ya akan diluaskan dadanya, dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki baginya hidayah, ya, membuka pintu hatinya, mengetuk pintu hatinya, maka disitulah hati seorang hamba akan terbuka dengan lebar. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua terdapat di Quran surat Al-Hijr ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Kalau misalkan Bapak Ibu sedikit banyak mengetahui arti ya dari beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, ini artinya yadhiqu sadruka. Kadangkala seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa disempitkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu hal yang sangat-sangat mungkin terjadi. Yang ketiga, kita menjumpai kata sodrun ya, itu dalam Quran surat Toha ayat 25. Kalau ini mungkin doa yang sering kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbis li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani, ya, ila akhirih, ya, dan lain sebagainya. Qala rabbis li, ya, bahwasannya ini seorang hamba kemudian meminta kepada Tuhannya doa, rabbis li, ya Allah, lapangkan dada saya, luaskan dada saya ya Allah. Artinya luaskan adalah beberapa ulama mungkin mengatakan dan menafsirkan, ya Allah, perluaslah sabar saya. Perluaslah hati yang di dalamnya mungkin ada memori, perluaslah rasa syukur saya. Ketika Allah memberikan kenikmatan, maka itu adalah rasa syukur yang amat sangat luar biasa. Tapi sebaliknya, misalkan ada seseorang yang bertanya atau Bapak Ibu punya pertanyaan, kalau misalkan ada orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat sekali lagi, saya tidak bosan-bosan untuk mengulangi kata-kata ini bahwa idza ahabballahu abdan ibtala. Kalau misalkan ada seorang hamba yang sedang ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satu cirinya adalah hamba tersebut sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Quran Surat Al-A'raf ayat 2. Ada kata-kata sodrun yang terulang dalam ayat ini atau surat ini. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sodrika harajum minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Maka hati adalah pangkal yang utama. Dada ini ya harus kita perluas. Harus kita perluas untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ini diperuntukkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 2 bagi orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima ada Quran surat Az-Zumar ayat 22.
Dalam Quran surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afama syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih." Bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika meluaskan dada hatinya manusia, maka cirinya adalah Allah sedang memberikan secercah cahaya bagi seluruh umat manusia. Nah, ini yang dimaksud dari Quran surat Az-Zumar ayat 22. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang menarik yang lain bahwa ada penafsiran dari Quran surat Az-Zumar tadi ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Yang artinya adalah maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima agama Islam lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang hatinya membatu dan keras, ya tentu tidak sama. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata, dirasakan maupun tidak dirasakan. Nah, ini yang disampaikan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 22. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada sebuah tafsir yang namanya tafsir Munir, ya, yang dituliskan oleh salah satu ulama besar namanya Imam Wahbah Az-Zuhaili. Ulama yang wafat pada tahun 2015, ya, pada juz 23 halaman 278 dikatakan bahwa ada seorang pemuda yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikisahkan dan dituangkan dalam kitab Tafsir Munir yang dituliskan oleh Imam Wahab Zuhaili. Seorang pemuda ini kemudian datang kepada Nabi dan berkata seperti ini, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas." Wahai Rasulullah, apa ciri dari orang beriman yang cerdas? Ada seseorang yang beriman dan kemudian dia cerdas juga dalam menyikapi dan menjalani hidup di dunia ini. Kata seorang pemuda tersebut bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikron wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Wa idza dakhala an-nuru fi qalbi an infasaha wastausa." Artinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab pertanyaan dari pemuda tadi. Seorang mukmin yang cerdas adalah siapa yang disebut orang mukmin yang cerdas tadi? Beliau menjawab mereka yang paling sering mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Ketika cahaya an-nur, ya, makanya kalau misalkan ada musola, ada masjid di kampung namanya Nurul Hidayah, berarti cahaya petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita pernah mendengar Nurul Qamar, ya, itu artinya cahaya dari bulan, misalkan begitu. Atau Nurul Islam, ya, cahaya keislaman. Nah, itu arti dalam bahasa Arab. Nabi kemudian menjawab, seorang mukmin yang cerdas adalah mereka yang senantiasa sering mengingat-ingat kematian. Ya, seakan-akan kematian itu akan datang besok, maka hari ini dia totalitas dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan pundi-pundi kebaikan. Ketika cahaya itu masuk ke dalam hati manusia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hati itu akan menjadi infasaha wastausaha, luas. Ya, ini kalau mungkin saya nggak tahu luas itu bahasa Jawa atau apa tuh, luas atau luas gitu ya. Jadi hati manusia itu akan luas. Ada orang yang tiba-tiba datang kepada diri kita dan kemudian mengatakan, Anda ini orang buruk, ya. Anda ini kemudian adalah orang yang jelek perangainya, sifatnya jelek. Padahal baru ketemu saat itu, ya. Langsung kemudian menilai, ya, secara mendetail. Mungkin kita ingin mengadu kepada Allah, ya Allah, ini sesuatu yang tidak adil sebenarnya.
Kenapa tiba-tiba ada seorang manusia yang kemudian bertemu dan langsung menilai secara buruk, padahal baru ketemu itu saja, bertatap muka pada saat itu, tidak sering kok. Ya, seperti itu. Maka inilah mungkin kuasanya Allah Subhanahu wa taala mampu melapangkan dada atau hati manusia dan juga mampu menyempitkan hati manusia. Lapang dalam arti kesabaran dan rasa syukur yang bertambah. Sempit hati itu kemudian kalau bahasa Sunda ini para rungsing gitu ya dalam hidup, arah tidak tahu kemana, dan kemudian Ramadan ini target kita apa saja. Minimal sekali satu kali duduk, minimal bisa membaca Al-Quran 1-2 halaman atau 5 halaman, 5 dikali 2 kaca berarti sebanyak 10 kaca. Sudah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan terus walaupun di selain bulan suci Ramadan itu menjadi kegiatan yang istiqomah insya Allah. Kemudian seorang pemuda ini usil, ya, tanya lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fama ayatu dzalika ya Nabi Allah." Kalau saya pribadi ditanya oleh Bapak Ibu sekalian, orang tua kami semua, kalau bertemu Nabi gimana, Pak Ustadz, kira-kira deg-degan nggak? Saya mau nanya aja sungkan, kalau misalkan ditakdirkan ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini ada seorang pemuda yang bertanya, kemudian dijawab Nabi, nanya lagi. Ya, ciri-cirinya apa tuh? Kalau misalkan cahaya itu kemudian masuk ke dalam hati manusia, ya Nabi Allah, qala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-inabatu ila daril khuludi wat tajafi an daril ghururi wal isti'dad lil mauti qabla nuzulil maut. Artinya adalah tanda-tandanya eh, cahaya Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hati manusia yaitu kembali ke persinggahan yang kekal dan meninggalkan tempat persinggahan yang sementara untuk bersiap menghadapi kematian sebelum kematian itu benar-benar datang kepada kita. Mudah-mudahan Allahumma khtim lana bihusnil khotimah. Doa kami kepada orang tua kami semua dan kita semuanya hari ini yang berkumpul di Zoom, ya mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu ada beberapa hal yang menarik. Ternyata manusia itu menyukai 2 hal saja pada kesimpulan akhirnya. Tidak usah banyak-banyak, ya kalau kita jabarkan manusia itu menyukai 15. Waduh, itu repot, ya. Maksudnya waktu ini akan kemudian habis. Tapi ada salah satu ulama yang meringkas bahwa sadar atau tidak, manusia ini menyukai 2 hal saja dalam hidup ini. Ya, hal ini disampaikan oleh seorang ulama besar namanya Al-Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi hafizahullahu taala. Ulama terkemuka dari negara Mesir sana. Di Mesir itu ada kota yang indah. Mudah-mudahan Bapak Ibu orang tua kami semuanya bisa berkunjung ke sana. Ada makam Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang biasa kita jadikan pondasi madhab utama bagi seluruh umat Indonesia. Dan di sana ada kota bagus, ya, yang di pinggir laut, dan di pinggir laut itu banyak sekali apa namanya warung-warung, apa namanya restoran, mungkin begitu ya, tempat makan sederhana, tempat ngopi, ya indah sekali, namanya kota Alexandria. Jadi kalau Bapak Ibu mengetahui nama bahasa Arab Al-Iskandariyah, itu adalah salah satu kota yang indah sekali di Mesir, di negara Mesir, atau bahasa Latinnya Alexandria. Imam Mutawalli Sya'rawi menuliskan salah satu karyanya yang berjudul Allah wa Nafsul Basyariyah. Allah Subhanahu wa taala dan nafsunya uh, seluruh umat manusia. Nah, ini disampaikan dalam sebuah kitab mungkin yang lumayan tebal dari Imam Mutawalli Sya'rawi. Halaman 35 sampai 36 dikatakan seperti ini. Bahwa manusia menyukai hanya 2 hal saja. Ya. Idzan al-insanu yuridu syai'aini fid dunya. Manusia itu menyukai 2 hal saja, ya, tidak yang lain. 2 hal ini harus kita pahami. Al-khuludu wal amwalul lati la tafna wa la tantahi.
Ya. Yang pertama adalah hidup kekal di dunia. Pasti kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, itu pasti pondasi yang utama. Saya kalau ditanya pengen hidup kekal di dunia. Pokoknya saya ingin kaya raya, saya ingin punya jabatan, pokoknya saya ingin begini saja selama-lamanya. Tapi itu adalah hal yang mustahil, kata para ulama kita. Kata Imam Mutawalli Sya'rawi, al-khulud, hidup selamanya di dunia. Yang kedua adalah al-amwalul lati la tafna wa la tantahi. Harta yang tidak ada habisnya atau uang yang unlimited, rekening yang unlimited, ya. Punya ATM, pengen ATM-nya yang unlimited, sekali transfer 1 miliar, misalkan begitu. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian ingin transfer ya kepada saudaranya atau seorang anak transfer kepada orang tuanya, misalkan begitu. Ini tradisi munggahan atau biasanya kalau di kampung kita itu apa nih? Eh, Nyorok gitu ya, tradisi nyorok ini bahasanya. Jadi seorang anak ya, mungkin yang sudah menikah atau yang sedang dalam perantauan, pulang ke rumah itu memberikan apa namanya persiapan bekal selama bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah sampai saat ini Al-Fakir, saya pribadi bersama istri juga masih mentradisikan hal itu. Ternyata nyorok ini mungkin kalau kita ngomong nyorok begitu ya, ini istilah yang mungkin agak kasar. Tapi kalau misalkan kita lihat sumbernya, ternyata ada sumber Islamnya. Oh iya ada ya. Inilah yang dimaksud dari tradisi atau budaya Islam. Ya, bahwa silaturahim ini tidak pernah terputus. Bukan hanya Ramadan saja, tapi selain itu orang tua kita semuanya perlu kita doakan dan kita datangkan untuk kita cium kedua tangannya. Gitu kan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betul atau tidak, setuju atau tidak, mudah-mudahan setuju pastinya. Dua hal ini yang sangat sekali disukai oleh manusia. Satu, hidup selamanya, bisa ke Tanah Abang tiap hari, bisa belanja tiap hari, bisa jalan-jalan tiap hari. Ya itu kan kesukaan kita-kita itu. Saya nggak nanya ke Bapak Ibu deh. Kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, Ustadz juga sama, sama aja. Ya, tapi itu tidak mungkin. Dan juga harta yang tidak ada habisnya, rekening yang unlimited sekali gesek langsung keluar itu berapa ratus juta misalkan begitu kan. Kita senang sekali kalau begitu. Innahu yuridu ayyabqa fid dunya khalidan la yamut. Wa min huna kana madkhalus syaitani lin nafsil basyariyah. Kata Imam Mutawalli Sya'rawi bahwa hidup kekal di dunia, keinginan punya harta yang tidak ada habisnya, dua hal ini ternyata adalah godaan yang dahsyat dari hawa nafsu yang mengganggu diri manusia. Naudzubillah, semua naudzubillah. Ternyata ini hanya menipu saja. Padahal ya walal akhiratu khairul laka minal ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, akhirat adalah pondasi dan tujuan yang utama bagi kita, tapi jangan lepas juga bahwa bulan suci Ramadan ini sebenarnya penting harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya soal makna Ramadan itu apa, definisi Ramadan itu apa, Ramadan bulan yang mulia ya, Ramadan tidak boleh melakukan dosa ya, bukan itu. Tapi kita melihat sisi yang terdalam adalah berapa banyak para orang tua yang berjuang di balik layar putra-putrinya, di balik kesuksesan putra-putrinya. Pagi ngajar, sebelum mengajar mempersiapkan sahur. Nanti kalau sudah mau maghrib itu masak dari asar. Ya, belum nanti dicobain dulu. Tapi kalau cobainnya kebanyakan, batal, hati-hati. Kalau dicobain masakan yang sudah kita masak oleh Bapak Ibu, nyicip sedikit sampai ke lisan, ke lidah, kata para ulama tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ditelan, apalagi habis satu piring, itu mah bukan Allahumma lakasumtu lagi. Berarti Allahumma barik lana fima tanah wa qina adzabannar. Kalau itu mah niatnya makan emang. Ya jangan sampai seperti itu. Kita melihat sekali lagi berapa banyak para orang tua yang sedang berjuang tanpa pamrih
dalam mensukseskan putra-putrinya. Di bulan suci Ramadan yang pelik, mungkin yang cuaca panas, tapi di samping itu bayangkan tidak semua orang melihat perjuangan hal itu. Makanya sama-sama kita doakan mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada maupun yang tidak ada, mudah-mudahan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmah dan maghfirahnya selalu menyelimuti beliau-beliau semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada intinya adalah meresapi hikmah melalui proses dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disampaikan oleh Sayyid Muhammad. Ada salah satu ulama namanya Sayyid Muhammad menuliskan dalam salah satu karyanya yang berjudul Al-Anwarul Bahiyah min Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah. Ini yang jarang disampaikan oleh para penceramah, baik yang laki-laki maupun perempuan. Kalau saya mungkin menyimak di beberapa YouTube, menyimak beberapa kajian, yang dibahas hanya tawar-menawar sholat dari 50 waktu ke 5 waktu. Kayaknya itu sudah sering disampaikan. Nah, ini di halaman 20 sampai 28 singkatnya adalah dalam bahasa Arab kita bisa mengenal amaliyatu syiqqus sadr. Dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibedah sebanyak 4 kali. Yang pertama adalah Sohirun fi Bani Sa'ad. Ketika Nabi itu masih kecil, masih jadi wong cilik, nah itu dadanya sudah dibedah oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dadanya dibedah kembali, dibersihkan lagi ketika berumur Ibnu Asyra Sinin, 10 tahun. 10 tahun. Nah, angka 10 ini angka yang ampuh. Nolnya mungkin saya ini mah apa namanya pandangan dari pribadi Al-Fakir saya. Nol itu adalah bukti mengosongkan hati dari kesombongan, artinya ikhlas dalam menjalankan ibadah. Satu yang kita tuju hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu angka 10 yang istimewa. Angka 10 juga disampaikan oleh Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada sabda Nabi, kalau punya anak, ya singkatnya begini, artinya umur 7 tahun mau ke 10 tahun, itu harus diingatkan dengan tegas untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai umur 7 tahun masih juga ya menganggap sholat itu tidak penting. Maka para orang tua, Bapak Ibu sekalian, ibu guru dan Bapak guru yang hebat, kalau punya anak umur 7 tahun mau ke 10 tahun, ingatkan ya, contohkan beberapa ibadah yang bisa mungkin tergambar dalam pikiran putra-putri kita semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dada Nabi SAW kemudian dibersihkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala indal bi'tsah, ketika diutus menjadi Rasul. Ya, yang keempat, nah ini momen yang penting, Lailatul Isra'i, pada malam Isra Mi'raj, dada Nabi SAW dibersihkan kembali. Ada beberapa riwayat yang mungkin agak ekstrim penjelasannya. Salah satu karya yang dituliskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, orang Banten, menuliskan dalam salah satu bukunya, saya tidak tahu mungkin ada terjemahan bahasa Indonesianya, kalau bahasa Arabnya Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi para hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan, ternyata digambarkan dada Nabi SAW itu ketika dibedah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa ulama yang mengatakan itu seperti wadahnya terbuat dari bongkahan emas. Itu saking istimewanya diri atau jiwanya Nabi SAW. Ketika dibersihkannya dengan sebuah air, ya, macam air tersebut adalah air zam-zam, ma'u zam-zam. Nah, itulah yang disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Makanya tidak ada sejarah yang mengatakan bahwa Nabi itu suka usil ya kepada tetangganya. Nggak ada tuh, saya tidak pernah menemukan hal itu. Nabi itu kalau keluar dari rumahnya, ketemu tetangganya langsung dimaki-maki. Ya, kamu apa namanya makannya orek tempe lagi. Kasihan deh. Mana nggak ada sejarahnya Nabi begitu. Nggak ada. Atau misalkan ketemu sahabatnya, ketemu para sahabatnya, kemudian Nabi SAW bilang, saya adalah orang mulia, kamu adalah orang fakir, orang fukoro, semuanya orang miskin. Nggak ada, nggak ada sejarah yang mengatakan seperti itu. Nah, inilah yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad. Kenapa ada proses pembedahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengisi di dalam hatinya Nabi
rahmatan, hilman, wa ilman, wa yaqinan, wa islaman. Satu, kasih sayang. Dua, kelembutan. Tiga, imajinasi ilmu. Yang keempat, akidah yang benar. Yang kelima, keislaman yang kokoh. Maka sebelum saya akhiri nanti ada tanya jawab, ada doa yang sering dilantunkan oleh Nabi Musa alaihi salam supaya hati kita ini lapang, selapang-lapangnya. Kadang begitu, Bapak Ibu sekalian, jangan jauh-jauh, saya pribadi sama. Kalau sudah misalkan dipuji oleh orang, terbangnya sampai ke angkasa. Tapi kalau sudah dikritik dan direndahkan oleh orang, nah itu kita agak khawatir, agak khawatir, ya. Kalau misalkan ibadah, kemudian ingin dilihat banyak orang, ibadahnya khusyuk, Allahu Akbar. Salat sunat tarawihnya dilama-lamain. Ya, ada yang begitu kan, Bapak Ibu? Kalau misalkan, makanya sekarang ini eh, apa namanya? Selain kita bisa request makanan, ternyata saya menjumpai beberapa masjid yang punya request tertentu juga. Ya, ketika menjadwalkan Al-Fakir, saya pribadi jadi imam, Pak Ustadz jangan lama-lama. Di sini jamaahnya suka yang cepat-cepat. Nah, suka begitu. Wah, kata saya, berarti bukan hanya order makanan ini bisa pesan imam sepaket sama ceramahnya jangan lama-lama. Kalau lama-lama, Pak Ustadz bisa sholat sendirian, berdua dah sama saya katanya. Yang lainnya kabur semuanya. Oh, begitu Pak ya. Gitu. Itu nyata gitu. Kadang kami temukan Bapak Ibu sekalian. Ada juga request begini, Pak Ustadz, nanti terawihnya agak dipanjang-panjangin kayak di Madinah ada begitu atau di Mekah sono. Yang penting dipanjangin deh, suaranya enak gitu. Nggak apa-apa Pak, sampai jam 11. Nggak apa-apa, Pak Ustadz. Ada yang begitu. Ada. Jadi dilama-lamain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu mungkin kalau kalau misalkan kita senengnya yang cepet-cepet ya standar lah kurang lebih begitu. Nah, doa ini tertuang dalam Quran surat Toha ayat 25 ya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doanya Nabi Musa alaihi salam. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, itu doanya Nabi Musa. Sampai situ saja. Kata Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, Rabbi syrah li sadri, lapangkanlah dadaku ya Allah. Dan wa yassir li amri, mudahkanlah untukku urusanku ya Allah. Mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang masih mempunyai tugas, tugas-tugasnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah khususnya di bulan Ramadan. Wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Kalau misalkan ngomong suka keplitek-plitek begitu, barangkali suka terpleset-terpleset, suka ngomong yang buruk-buruk, ya Allah, lepaskanlah kekakuan dari lisanku, agar mereka mengerti perkataanku. Nah, kurang lebih begitu doanya Nabi Musa alaihissalam pas jam 6 lewat 3, tadinya 30 menit sampai jam 6 tepat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin, amin. Dan tadi bisa sampai kesimpulan tentang pembedahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah peristiwa di mana dada Nabi dibelah untuk mengeluarkan jantung, mencucinya dengan air zam-zam, menghilangkan bagian syaitan mungkin ya, dan untuk mensucikan hati beliau. Kemudian tujuan utamanya adalah mensucikan hati Rasulullah dari sifat-sifat buruk, menguatkan hati dalam menerima wahyu, dan juga mempersiapkan beliau secara fisik, secara maknawi sebagai utusan Allah yang terjaga dari dosa. Mungkin begitu ya Pak Ustadz ya? Betul. Ya. Ya, baik. Di sini sudah ada yang bertanya Pak Ustadz dari belahan bumi bagian Cibitung ya. Masya Allah. Tetangga berarti. Iya. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
izin bertanya, apakah jika dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Barik lagi. tidak dibedah, apakah Nabi akan bersikap seperti manusia biasa pada Hmm. umumnya, yang mungkin punya nafsu, pengen marah, pengen harta benda yang banyak, seperti yang tadi dibilang Pak Ustadz. Nah, apakah seperti itu Pak Ustadz? Silakan dijawab Pak Ustadz. Baik. Bapak Ibu sekalian, orang tua kami semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang bagus untuk mengawali kajian di KBBI pagi hari ini. Alhamdulillah, jadi saya izin menjawab bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata para ulama kita, dikatakan basyarun lakal basyari. Ya, Nabi itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Maka ketika kita melihat dan memahami quote atau kata-kata seperti ini, jangan langsung kita simpulkan bahwa kesimpulan finalnya itu ada pada proses pembedahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada itu, Nabi memiliki keistimewaan-keistimewaan yang lain. Salah satunya adalah sifat siddiq, jujur, tabligh, ya, menyampaikan dakwahnya, amanah, juga bisa memegang amanah, dapat dipercaya, fatona dan cerdas, ya. Kemudian itulah sifat-sifat yang terangkum dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu hal yang lumrah. Oh, Pak Ustadz, kalau itu mah ada juga ini tetangga kita yang begitu, orangnya jujur, bisa megang amanah, bisa dipercaya, cerdas, dan kemudian dakwahnya juga, wah, Masya Allah, ya sampai kemana-mana itu, sampai kemana-mana. Ada yang seperti itu. Tapi ada hal yang lain yang tidak didapatkan oleh kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk bisa menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'anul Karim. Nah, ini yang keistimewaan inilah yang tidak didapatkan oleh manusia yang biasa atau manusia-manusia yang mungkin modelnya seperti kita lah, artinya seperti itu bahasanya. Maka inilah yang dimaksud dari kata-kata Nabi itu basyarun lakal basyari. Ya, tidur ya tidur, Nabi menikah ya menikah, Nabi puasa ya puasa, Nabi sholat sunnah duha ya sholat sunnah duha, Nabi tahajud ya tahajud, Nabi sholat 5 waktu yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat, sedekah ya sedekah, mengucapkan salam. Tapi selain daripada itu, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kita semuanya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'anul Karim yang eh, melalui proses yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam, dan wabil khusus di bulan suci Ramadan tanggal 17 Ramadan itu ada peristiwa yang amat sangat agung yang dinamakan dengan Nuzulul Qur'anil Karim, ya, turunnya Al-Qur'an. Itulah yang menjadi keistimewaan khusus dari hati dan jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding dengan manusia-manusia yang lain. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih sudah menjelaskan pertanyaan dari kontingen Cibitung hari ini. Berikutnya Bapak, mungkin hari ini cuma satu pertanyaan lagi ya, karena kita sekarang ini dibatasi oleh waktu, karena kita semua punya kewajiban untuk absen di pagi hari. Kalau telat nanti jadi merah absennya. Jadi mungkin satu pertanyaan lagi Bapak Ustadz ya. Ya. Nanti mungkin 6.15 kita selesai untuk closing acara hari ini. Ya. Berikut pertanyaan dari Bapak Nur Rohman SPD. Beliau ini juga aktif selalu di KBBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Izin bertanya, bagaimana proses pembedahan dada Nabi Muhammad SAW dapat mempengaruhi kehidupan kita? Terima kasih, Pak Ustadz. Silakan, Pak Ustadz. Bapak Ibu semua, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa dari Bapak Nur Rahman. Ya, saya beberapa kali melihat beliau walaupun tidak pernah bertemu langsung, tapi hadir terus itu insya Allah ya dalam Zoom ini, KBB ini. Mudah-mudahan istiqomah, min ahlil istiqomah. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya izin menjawab dengan singkat bahwa pengaruh
daripada hikmah atau proses pembedahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya adalah bagaimana mencetak seluruh umat manusia, khususnya umatnya Nabi Muhammad SAW, menjadi lebih dewasa dalam menyikapi hal-hal atau hiruk-pikuk duniawi. Makanya kata para ulama kita semuanya dikatakan antakuna dunya biadik la fi qalbik. Supaya hati ini lapang, tolonglah ya kesenangan yang sementara di dunia ini taruhlah hanya genggaman tangan saja. La fil qalbik, jangan ditaruh di dalam hati. Kalau kita letakkan dalam hati dunia yang bersifat sementara, maka nilai akhirat akan tergeser, 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 akan hilang dan pupus dalam menjalani proses apa namanya kehidupan ini. Mungkin dunianya kita dapat, tapi walaupun dunianya kita dapat, ada beberapa orang di luar sana, walaupun punya jabatannya luar biasa, walaupun harta kekayaannya unlimited, tapi ketika sampai rumah hatinya kosong, merenung apa yang saya akan lakukan ya, begitu. Apa kira-kira yang bisa bermanfaat bagi orang banyak dan diri saya serta keluarga? Banyak orang yang seperti itu. Yang kedua, salah satu dari hikmah dan dari proses pembedahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para orang tua kita semuanya yang tidak pernah putus asa bahkan menyerah dalam mendidik putra-putrinya untuk menjadi putra-putri yang baik, yang soleh dan soleha, walaupun tidak setara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi setidaknya menjadi orang-orang yang soleh dan bisa mengikuti para guru-guru kita semuanya ya, yang kemudian menjadi anak-anak yang baik kelak, manfaat dunia dan akhirat. Yang ketiga, yang terakhir, hikmah dari pembedahan proses dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan Nabi yang emosional, bukan Nabi yang kemudian punya eh, apa namanya kebesaran hati, tapi mudah berkata buruk kepada orang lain. Tidak. Ternyata Nabi itu memiliki sifat yang baik, semuanya terangkum dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Nabi Muhammad yang mau, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang mau. Isra Mi'raj sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Proses pembedahan dada Nabi juga maunya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, kalau Bapak Ibu ditakdirkan mempunyai jabatan, diberikan tanggung jawab besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dititipkan harta yang melimpah, itu bukan kemauan kita sebenarnya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau apapun Allah mau, semuanya bisa terjadi. Insya Allah, semuanya bisa terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Nur Rahman. Demikian Pak Nur Rahman ya, jawaban dari pertanyaan Bapak mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya untuk Bapak Nur Rahman dan juga kita semuanya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Saya mohon maaf tidak bisa membacakan dan juga untuk raise hand dan juga yang di YouTube belum bisa membacakan karena dibatasi oleh waktu. Insya Allah di lain kesempatan akan kita bacakan semuanya. Mudah-mudahan diberi panjang umur dan juga panjang waktu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Sebelum ditutup, Sama. kami mohon kepada Pak Ustadz memberikan closing statement dan juga sekaligus memimpin bacaan doa penutup untuk acara kita pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semuanya, orang tua kami semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu nasihat penting, ada 4 hal yang harus dijauhi dari seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di bulan suci Ramadan yang disampaikan oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dalam salah satu karyanya yang berjudul Nafhatun minan Nafahatur Ramadhaniyah. Ya, disampaikan bahwa para ulama mengatakan 4 hal ini yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Yang pertama adalah al-aqu liwalidayhi. Ya, anak yang durhaka, berani durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua,
wa qati'ur rahimi, seseorang yang memutus tali silaturahim. Yang ketiga adalah al-musyahin. Al-musyahin ini adalah orang yang senang sekali kalau ngelihat kita pada berantem. Ini bahasa orang Bekasi nih. Itu senang bawaannya kalau misalkan ada orang berantem, ya saling benci itu senang. Nah, itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, naudzubillah mudminul khamr. Orang pemabuk yang senantiasa tidak bisa melepaskan sifat tersebut, ya, menjadi kebiasaan yang buruk bagi dirinya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan ini nasihat yang penting sebagai closing statement atau sebagai penutup, dan sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim. La yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna antal ghafurur rahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ansur mujahidina wa ikhwanana al muslimina fi Falastin. Allahumma ansur mujahidina wa ikhwanana al muslimina fi Falastin. Allahumma ansur mujahidina wa ikhwanana al muslimina fi Falastin wa sairil buldan Indonesia khassatan wa ghairiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena berikan istana suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ini banyak sekali yang nge-WA saya. Bulan tolong salamin Bapak Ustadz. Ya. Bunda Siap. Wulan, Ustadznya luar biasa. Soleh banget katanya Bapak. Alhamdulillah. Dan masih banyak lagi Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kasih banyak. Ya. Baik. Bapak Ibu guru hebat, alhamdulillah acara kuliah subuh KBBI hari pertama sudah kita laksanakan dengan sangat baik dan juga lancar. Alhamdulillah atas atensi Bapak Ibu peserta kuliah subuh semuanya. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, bunga mawar disiram dengan penuh cinta agar mekar harum bagai puluh perindu. Mari kita manfaatkan Ramadan untuk mencari pahala mumpung kita masih diberi banyak waktu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih untuk semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sampai Ibu jumpa kita esok hari, Bapak dan capture Ibu. dulu. 4:30 insya Allah kita sudah stay, bisa masuk duluan ke room Zoom kita. Sebelum kita live, kita bisa foto bersama. Silakan Bu Wida atau tim teknis lainnya, silakan. Silakan Baik, open Bapak Ibu kamera. bisa dibuka videonya. Kita foto bersama. Saya hitung 1, 2, Saya nggak bisa. 3. Tangannya gini Bu, bisa nggak Bu? Oke. Ya, begini Tahan, coba. Bapak. Nah, semuanya. Ayo, Pak Ustadz juga, Pak Ustadz. Ya. Oke. Oke, saya hitung kembali. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih. Sudah semua Ibu? Sudah semua? Ibu tim teknis? Sudah. Nah, baik. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, sampai jumpa di esok hari. Terima kasih Pak Ustadz, Bapak Ibu Ya, yang lainnya. Terima sama-sama, kasih. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama.
sama-sama. Makasih Ustadz. Sama-sama, Bu Makasih Haji. semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam. kasih semuanya. Assalamualaikum, Pak Ustadz, Ibu semuanya. Sama-sama. Sehat selalu Bapak Ibu. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama Pak Haji. Atur nuhun, Bu Wulan, Pak Ustadz, Bu Rina, Bu Wilda, atur nuhun. Mohon izin Bapak Ibu untuk close secara menyeluruh ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.